Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan kesempatan untuk kami datang kepadamu, memuji, menyembah Tuhan, semua karena kasih dan anugerah bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami taruhkan ibadah kami pagi hari ini, Tuhan Tuhan memberkati dalam setiap ibadah kami, dan Kau yang memberikan kemenangan bagi kami, dan Kau yang memberikan kemuliaan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih awal tengah dan akhirnya dalam ibadah ini Tuhan Tuhan. Terima kasih kami bilang Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kasih Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita adalah pada pagi hari ini orang-orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Go
Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Sudah ketemu Bapak Ibu? Di depan sudah ada ya. Kita akan baca bergantian firman Tuhan pagi hari ini. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hari raya kita, Bapak Ibu ya. Jadi hari raya kita tidak pas Natal saja, ya. Hari raya kita, hari raya Paskah, ya. Ada hari raya kenaikan, ada hari raya Pentakosta, ya. Nanti hari raya hari yang ke-50 setelah kenaikan, itu ada hari raya Pentakosta yang akan kita rayakan nanti. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ini hari ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita rayakan bersama-sama. Jadi inilah kemenangan apa? Ya, inilah kemenangan yang total atas apa? Atas dosa dan atas maut. Bapak Ibu, ya seringkali kita melihat perpisahan sebagai akhir yang menyedihkan, betul? Kalau orang yang dicintai, perpisahan adalah sesuatu yang sebagai akhir yang menyedihkan, menyakitkan, apalagi yang menyakitkan, menyedihkan, apalagi ya kenapa kita kehilangan orang yang dikasih, kehilangan orang yang kita cintai. Nah ini murid-muridnya ini juga demikian, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kenaikan Tuhan ke surga bukan selesai dari segala-galanya, bukan. Justru disitulah rohnya yang akan diberikan kepada kita yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kenaikan Tuhan ke surga ini menyatakan dari yang terbatas menjadi tidak terbatas. Artinya apa? Ya, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya di bumi, ya mereka bersentuhan secara fisik bersama Yesus secara fisik, terbatas kan? Terbatas secara fisik ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, terbatas oleh ruang dan waktu ya. Tetapi ketika Yesus berada di Galilea, Tuhan Yesus tidak bisa berada di Yerusalem dengan waktu yang sama, tidak. Tetapi ya dia menyatakan yang terbatas itu menjadi yang tidak terbatas. Apa artinya? Yesus naik ke surga, dia memberikan, kalau dia nggak naik ke surga, Roh Kudus nggak akan turun. Siapa Roh Kudus itu? Pribadinya Tuhan. Di mana Roh Kudus itu? Yang selalu mengingatkan kita. Jadi Tuhan itu mengingatkan kita, enggak langsung langsung Tuhan ngomong, hei kamu harus begini, tidak. Tetapi ada Roh Kudus di sini yang selalu mengingatkan kita. Oh iya, kau oleh ini, kau oleh ini. Ya, kalau waktu debel itu, Bapak Ibu ya, itu pribadi yang dipilih suatu contoh, ya Samuel. Ya, ketika Samuel itu ditemui oleh Tuhan melalui bimbingan Tuhan, ngomong sendiri pada Samuel, langsung ngomong Samuel. Itu pribadi panggilan pribadi yang daripada Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu bisa ya, Roh Kudus itu mendampingi kita. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Jadi yang tadinya Yesus terbatas menjadi tidak terbatas. Di mana? Ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Menjadi tidak terbatas. Jadi saat kita di rumah, saat kita dalam pekerjaan, saat kita susah, saat kita sendirian, saat kita menangis, saat kita senang, apa itu? Di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kita melalui apa? Rohnya yang kudus. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, apalagi ya, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus menyertai, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memampukan kita. Itulah. Jadi kalau kita mampu menjalani kehidupan ini, itu bukan karena kekuatan kita, bukan hebatnya
dalam diri kita itu yang menguatkan kita, yang memampukan kita. Jadi orang percaya hidupnya didiami Roh Kudus. Mereka percaya Roh. Orang percaya didiami Roh Kudus. Orang yang tidak percaya didiami roh apa? Roh muda. Kenapa saya kata roh muda? Lah yo jelenti Tuhan Yesus saya nyuwun wae Tuhan Yesus ya gitu. Buang karena Tuhan Yesus ya. Orang percaya juga saya roh kudus sama orang percaya. Ya itu tadi roh muda, roh yang lenti, roh bakar dengan Tuhan Yesus. Itulah bedanya Bapak Ibu. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, hidup ini disertai roh kudus. Hidup ini dipimpin roh kudus. Jadi kalau kita susah, cukup kita dengan Tuhan menangis. Amin Bapak Ibu. Boleh susah dikuat pakai kantong, boleh buat kabel kayak gitu. Seperti orang tak berharap. Masalah ini nangis, jadilah mau berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Kalau mau nangis di kamar bersama dengan Tuhan. Kalau mau curhat bersama Tuhan di dalam kamar. Jadi masalah kita banyak. Ketemu siapapun. Kenapa? Supaya kita jadi berkat, itu tujuannya. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kenaikan Tuhan membawa dia, membuat dia ini menyertai kita di dalam segala keadaan. Amin. Kenaikan Tuhan ke surga ya membuat dia menyertai kita di dalam segala keadaan. Bersyukur, kalau nangis itu ada Tuhan, ada Roh Kudusnya Tuhan. Ya, ingat Tuhan kita itu bukan tiga Bapak Ibu. Sering kali terjadi ini ya perdebatan Tuhan yang mau tiga, tidak. Satu tapi ada tiga pribadi, satu ada dia tadi Tritunggal, satu ya. Tetapi dalam tiga pribadi Allah, Putra dan Roh Kudus yang ada. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan ke surga membuat kita ya mengalami kehadirannya di dalam segala keadaan. Senang ya Roh Gusti Yesus, susah ya Roh Gusti Yesus, apalagi ya dalam keadaan nangis ya Roh Gusti Yesus, dewekan ya Roh Gusti Yesus. Amin. Ada satu sosok yang setia, yaitu Roh Kudus. Tapi Yesus yang ada, namanya Yesus yang selalu ada bersama kita saat kita sendiri. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat kedua dikatakan di sana bahwa aku pergi ke rumah Bapa, aku naik ke surga menyediakan tempat bagi kamu. Jadi kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita, bukan meninggalkan kita. Amin. Bukan meninggalkan kita. Jadi ketika kita ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan, ya mungkin secara fisik meninggalkan kita, tetapi dia hari ini sudah bersama-sama dengan Tuhan, dengan Bapa di sana. Nanti kalau kita percaya kepada Yesus, kita nanti juga akan berkumpul di sana. Fisiknya meninggalkan kita, tapi dia bersama-sama dengan Allahnya yang dia percaya, yang dia iman. Jadi Yesus naik ke surga
Ibu. Bapak Ibu tahu ya, almarhum Pak Sepuh itu orangnya itu dalam hal ini dulunya sebelum kenal Tuhan itu sangat kuat sekali. Semua keluarganya yang meninggal di Selamati di kayak sandingan kayak gitu. Tapi setelah Mbak Sepuh kenal Tuhan, percaya Tuhan Yesus, ruang habis semua sudah tidak dilakukan. Karena percaya apa? Keluarganya kalau percaya Tuhan Yesus pasti bersama dengan Tuhan. Terus mati gak mau ngaruh gak ada sandingan-sandingan itu di Keopo. Selama hidupnya berbuat jahat, gak kenal Yesus, gak suka selesai. Ayub mengatakan bahwa orang meninggal, orang mati sudah tidak kenal tempat tinggalnya. Jadi orang kenal mengenai sama kita sudah tidak ada di dalam rumah itu. Jadi yang bertobat yang hari ini masih buat sandingan, masih selamatan, bertobat. Karena itu firman Tuhan, Yesus naik ke surga meninggalkan tempat bagi kita orang yang percaya. Jadi ada kepastian setelah kematian. Gak bisa Bapak Ibu kita naik dua perahu. Coba bayangkan Bapak kalau naik dua perahu, kakinya ada di perahunya Tuhan Yesus, kakinya di perahunya dunia atau perahunya dukun yang ada. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Bapak Ibu bisa bayangkan. Perahu ini dukun, perahu ini wong pintar lagi menjadi wong pintar jadi wong bodoh mana? Menggok kanan. Tuhan Yesus kencang. Kira-kira bagaimana? Badan satu, kakinya ada di dua perahu. Kira-kira bagaimana? Aman? Aman? Iso-iso? Belum. Apa sih? Kalau naik perahunya Tuhan Yesus, naik perahunya Tuhan Yesus dengan damai sejahtera di sana, percaya bahwa kepada pengembang percaya kepada yang mengemudikan perahunya. Percaya betul. Percaya enggak bertuhan. Bersama kita mau dibuat batal, mau dibuat ngejos, mau aku percaya sing gowo Tuhan Yesus. Amin. Sing gowo Tuhan Yesus percaya Bapak Ibu percaya loh, pasti selamat, pasti kata tujuannya sing gowo Tuhan Yesus. Kalau ini semua yang dikasih oleh Tuhan, ada pengharapan setelah kematian. Jadi kenaikannya memberikan kita masa depan atau kepastian. Tubuh boleh terkubur di tanah, tubuh boleh mati, tubuh boleh mengalami kebinasaan, tetapi roh jiwa kita itu miliknya Tuhan. Amin. Inilah yang mendapatkan pengharapan, inilah yang mendapatkan kepastian, yang mendapatkan masa depan. Jadi yang harus belajar, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita semuanya. Itu yang Tuhan lakukan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, bisa Bapak Ibu bayangkan? Nah, ada percampuran para pejabat, para petinggi yang ada. Ya. Satu contoh, Bapak Ibu punya teman, ya, Bapak Ibu juga punya undangan. Teman Bapak Ibu ini adalah orang yang dipercaya di pejabat. Datang duluan, memastikan di tempat itu, di tempat belum ada nama saudara. Enak gak? Bapak Ibu masih di rumah, ada sahabat Bapak Ibu di sana. Ketika ada undangan besar, memastikan datang duluan, memastikan adakah, ya, adakah namanya Bapak A di tempat situ, di tempat belum ada namanya. Yesus dari surga menyediakan tempat di sini kita, menyediakan tempat buat kita. Senang gak? Harusnya ya senang. Aku siap kabel. Harusnya senang. Makanya kalau orang percaya Yesus ketika meninggal di tangan Tuhan, yang mampu berkata, hidup di akhir. Ketika ada keluarga kita, saudara kita yang dipanggil Tuhan, omai yang bersedati, omai bersedati yang mulai. Jadi kalau hari ini rumah kita belum jadi, ya, kita masih nunggu rumah kita jadi. Kalau rumah kita jadi, kita antri pulang. Kamu, aku mau langsung gitu. Enggak, mau aku mulai 100 tahun terus ganti, boleh menengok, aku ganti dong. Waduh, gak ada yang abadi di dunia ini. Gak ada yang
Bapak Ibu, ayo siapkan hatimu untuk percaya. Ketika hari kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, siapkan hatimu untuk terus beriman kepada Tuhan, sehingga ketika Yesus pulang ke surga, nama kita ada di sana dan dibikinkan rumah. Amin. Tuhan, aku aktif loh di gereja. Tuhan, aku aktif loh melayanimu. Jenengku gak ono. Dalam Matius 7 mengatakan bahwa bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan. Belum. Apa itu semua yang dikasih oleh Tuhan? Jadi ya, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian yang kemarin kita bahas ya, ada penyakit, sakit penyakit, ekonomi naik turun, ada kegagalan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, ya, pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Jadi hari ini kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidupmu. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita percaya ini ya, kalau kita tahu ini ya, kita tahu hal ini, kita tahu tujuan akhir kita. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita, Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa tujuan akhir itu berarti di sana. Kita sudah tahu. Jadi kematian bukan lagi hantu yang menyangkutkan. Aku di mati, kita nggak punya pengharapan. Boleh mati ya pernah dalam keabuan. Jadi orang bilang boleh mati ya, orang mati udah pernah. Yang menurut doa-doa, si abadi itu senaput. Kalau sudah mati itu tutup mata dan tidak punya nafas. Jadi bukan anak-anak, tetapi bahwa itu adalah pintu menuju rumah Bapa yang sudah disiapkan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sana, ya, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kenaikannya, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi. Nah, ketika Tuhan sudah ngomong bahwa aku menyatakan yang terbatas itu menjadi yang tidak terbatas, kehadiranku melalui Roh Kudus yang ada. Yang kedua, aku menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, ada tugas, ada mandat dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah di sini, hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi kita harus berbuah, harus menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Yesus naik ke surga supaya kita menjadi kaki tangannya di bumi ini. Di bumi yang mana di sana dikatakan bahwa di Yerusalem, di bumi Yerusalem, di mana itu? Di keluarga kita. Di bumi yang mana? Di bumi Yudea. Di keluarga kita. Di Samaria di mana? Di luar sana, orang di luar kita. Di bumi yang mana sampai ujung bumi, orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu tujuan Tuhan naik ke surga. Kita dikasih mandat. Mereka harus ngomong, ya, Roh Kudusnya diberikan kepada kita, menyertai, menguatkan, apalagi meneguhkan, membimbing, mengajar, menolong. Dan sudah ngomong tuh janjinya. Yang kedua, aku pergi, aku naik surga, aku menyediakan tempat bagimu. Dan Tuhan sudah kasih dua ini. Habis itu Tuhan perintahkan kepada kita, kamu tak kasih mandat, kamu tak kasih tugas, jadi berkat, jadi tangan dan kakiku, jadi tangan dan kakinya Tuhan. Di mana Tuhan? Di bumi yang mana Tuhan?
gembong aja, mau ayo. Bukan kata orang, aku percaya kepada Tuhan, tetapi aku mengalaminya sendiri. Itu ayo. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus, Bapak Ibu Bapak ciri. Aku tidak mau seperti itu. Aku mau mengalami sendiri. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengalami, kalau kita sudah mengalami sendiri, enak kita jadi berkat. Kalau kita mengalami sendiri, jadi Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Kalau memang kita Jogja yang pernah saya ceritakan, ya bisa ngepres oleh Pak Yogi, ngepres sama Pak Yogi. Tentu saya harus bayar harga. Nepek sana nepek sini itu tuh untuk rapat sinode yang ada. Saya harus nepek sana nepek sini, yang naik kereta ke Blitar 12.000. Habis sana nginep di rumah teman, habis sana nepek mobil di Blitar untuk pergi ke Jogja. Bisa mepet oleh Pak Yogi. Tapi apa yang terjadi di sana? Ketemu hamba Tuhan. Bijak naik mobilnya sampai ke Surabaya. Saya bersama teman saya dari kita. Dan mobil ke Surabaya. Sampai ke Surabaya saya bijak masuk ke restoran, bijak makan di restoran, dibawain oleh-oleh. Mau naik bis, kita dikasih amplop, satu persatu dikasih amplop. Itulah berkat penyertaan yang daripada Tuhan. Ngalami sendiri, jadi kita bisa berbagi di tengah kekurangan, di tengah kesulitan, di tengah ketidakberdayaan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ada Roh Kudus, ada penyertaan Tuhan, yang terus menguatkan Roh Kudus ini, membimbing kita, menghibur kita. Apakah Tuhan nggak bisa mengadakan mujizat buat anak-anaknya? Bisa. Ini saya katakan kepada Pak Iwan, dulu di sampai Samoni, tutup. Aku makan deh, kalau tambahin menit, ki aku diberkati hamba Tuhan, ki oleh-olehnya. Bukan itu saja. Saya ini berdua dengan teman saya di kaki. Kayaknya kasusnya itu sama Bapak Ibu. Ya, Bu, ketika dua puasa Esther Bapak Ibu ya di Bogor sana. Puasa Esther itu Bapak Ibu puasa 3 hari 3 malam nggak makan dampingi. Bu naik bis, kereta atau pesawat Bu. Dan pesawat juga lama Bu. Naik bis saya lebih murah. Iya berangkat. Dan ini sama dengan bisnya yang ada. Ketika harus doa pagi ya gitu, kita dihampiri dua-duanya, kita berdua. Yang lain itu tidak, cuma kita yang berdua ini yang dihampiri. Habis kita harus doa pagi di bawah, kita naik dihampiri. Ini yang dibagi tiket. Yang tadinya bergumul, paling lupa opong. Hanya kita bisa beli kereta api. Hal yang semua dikasih Tuhan. Kalau kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa menjadi berkat, menjadi saksinya bagi orang lain. Jadi seperti ayam, bukan kata orang, tetapi aku mengalaminya sendiri. Aku ini saksinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu diizinkan punya masalah oleh Tuhan, dan Bapak Ibu semangat dan Bapak Ibu maju, aku sudah dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi banyak bangsa. Izinkan kalau punya masalah bersungut-sungut, masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di kita. Jadi mulai ini Tuhan izinkan punya masalah ya. Allah pun bekerja dalam segala perkara dan mendatangkan kebaikan. Segala perkara apa sakitmu, ekonomimu yang lemah, kegagalanmu apalagi, mau dibenci orang, mau tidak suka orang, itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan supaya apa? Kita menjadi saksi. Nah ini Tuhan katakan kepada kita, ini mandatnya daripada Tuhan. Engkau harus menjadi saksiku. Yerusalem, tengah keluargamu, tengah saudaramu, tengah orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana. Ini tugas kita. Makanya kita selalu berdoa, Bapak Ibu bersama-sama kalau kita berdoa. Bapak Ibu kalau berdoa di rumah, Tuhan, ya, kami rindu pekerjaan di tempat yang mengembangkan negeri. Berdoa untuk dia, ya, yang mengembangkan negeri, memulai banyak bangsa. Itulah yang kita minta bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau tidak jadi berkat tetapi kita jadi berkat
Loh saya, bukan ini puji GPK luar biasa. Kalau saya katakan di tengah-tengah hamba Tuhan, Bapak Ibu kalau tahu itu telah ibadah tempat kami. Jemaat yang kami layani itu yang mempercayakan itu kalau ibadah itu ya sama-sama lagi kurang lebih 40-50. Enggak banyak seperti gerejanya Bapak Ibu yang ratusan dan banyak. Tapi Bapak Ibu tahu, ya sebenarnya Bapak Ibu tahu kan menjadi sombongnya kita. Nah, di list taburan yang di hamba Tuhan yang ada, di sana tertera hanya 2 gereja saja. Satu gereja, GPD, yang satu ada di Tingkat saja. Kita terus menabur setiap bulan bertambah Tuhan. Jadi berkat, jadi berkat. Kita mau beri bukan karena kita kelimpahan, bukan. Dan kalau kita memberi dan kita akan mengalami kekurangan, tidak. Sudah Tuhan firman Tuhan katakan apa? Akan ditambah-tambahkan dulu. Kita semua dikasih gereja besar, gereja kaya belum tentu mau memberi. Contohnya di persekutuan kami namanya gereja besar. Allah Tuhan yang mentereng Bapak Ibu, mobilnya bagus-bagus, jemaatnya 500, 600. Kalau dilihat perpuluhannya ke sinode, bayangkan perpuluhan ke sinode yang Bapak Ibu 2 juta, 3 juta, berarti berapa perpuluhannya di gereja lokalnya? Berarti kan bisa 30 juta. Kan dilihat dari perpuluhannya ke sinode. Kalau gereja kita perpuluhan ke sinode berapa? 20.000 berarti persembahannya perpuluhan berapa? 200.000. Bukan semua dikasih Tuhan, tapi kita tetap menjadi berkat Tuhan. Jadi berkuranglah, jangan jadikan kita asal kita berbagi itu menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, inilah kebanggaan kita anak-anak Tuhan yang kita sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat. Jadi kalau di GPK mau jadi berkat di mana? Yerusalem, ya di sini. Habis itu ke Samaria, sudah ke Samaria, sudah ke WA. Nah, habis itu nanti sampai di luar sana, di tempat-tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi kenaikan Tuhan agar kita menjadi tangan dan kakinya Tuhan. Siap Bapak Ibu? Pikul salib dan sampai maunya apa? Pikul salib abu-abu sampai maunya apa? Saya mau tanya pada jemaat yang kamu pikul salib sampai mau apa? Sampai terus melok sopo? Yesus pikul salib kok? Yesus dihina kok? Terus sampai melok sopo? Dan sampai di musola juga meloknya udah seneng disek. Suaranya ngeri, tapi melok Tuhan suaranya disek. Senangnya ngeri. Lihat, ketika Tuhan Yesus pikul salib dan dia harus dicaci maki, dia harus mati. Akhirnya Tuhan apa? Berikan kemuliaan di atas kayu salib. Tuhan berikan kemuliaan. Inilah anak yang dikasih, dia raja dan segala raja, segala kemuliaan hanya bagi dia. Seorang disebar oleh kemuliaan, oleh kemuliaan dia saya terus beri di sorong. Makanya kalau masih muda, di gambarannya ya bersusah payah atau bekerja, nanti masa tua kamu akan menikmati gambarannya begitu. Ya, masa tua, masa muda, ya terus masa produktif nggak mau bekerja. Nanti kalau tua ya, jangan harap kepada anak loh. Anak yang sudah menikah miliknya orang lain. Ini Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kenaikan Yesus membuktikan ya tugasnya di bumi sudah selesai, tetapi rohnya diberikan kepada kita. Dan dia hari ini sebagai pembela, pengantara kita di hadapan Bapa, menjadi pembawa doa syafaat kita di hadapan Bapa. Makanya kalau disuruh berdoa jangan malu. Doa kita gak ada yang baik, gak ada yang sempurna. Nyampe ke Tuhan Yesus disempurnakan oleh Tuhan, biar sampai kepada Bapa. Aku gak iso doa kok. Koyo wong itu. Kita doa satu kata, 2 kata. Tuhan Yesus sendiri akan menyempurnakannya. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Jadi Yesus sebagai pembela, Yesus sebagai pengantara kita kepada
Haleluya, Tuhan sudah memberikan rohnya yang bisa menguatkan, memimpin, mengajar, mendidik, mengingatkan. Apakah kita masih ragu ketika Allah sudah ngomong berbicara kepada kita bahwa menyediakan tempat bagimu, dan Allah sudah berbicara aku jadi pembela bagimu? Apakah kamu masih ragu? Jadi pagi hari ini, ya, lakukan. Mari sama-sama lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita bersama-sama. Jadi yang kita lakukan hari ini ketika kita sudah terima rohnya, Tuhan sudah berikan jaminan masa depan. Yuk sama-sama menjadi kaki dan tangannya Tuhan. Saya akan bacakan, saya akan tutup dalam firman Tuhan. Saya bacakan dari Lukas 24 ayat 50 dan 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52 sampai 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan. Amin. 40 hari kenaikan Tuhan ke sini membawa cinta yang dilakukan oleh murid-murid Yaman senantiasa menyumbang di dalam pakai gereja, menyumbang gereja dan memuliakan. Mari pagi hari ini kita sudah dapat kabar dari sudah naik ke surga. Mari kita sembah, kita muliakan Dia dan kita agungkan Dia yang sudah naik ke surga, yang memberikan rohnya kepada kita. Puji nama Tuhan, lagu memberkati kita. Lebih dari segala semua Bapak Ibu kami hari ini bersama-sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dengan penuh sukacita di dalam bait Allah memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan. Yesus naik ke surga, muliakanlah Dia, tinggikan Dia dan agungkan Dia. Haleluya, Dia Raja di atas segala raja yang sudah memberikan rohnya kepada kita. Haleluya.
Tuhan, kini kami percaya Tuhan, bahwa dasar kami berharap hanya Engkau Tuhan. Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan kami kemenangan, memberikan kami kemuliaan. Dan kini kami berserah pada rancangan-Mu Tuhan, rancangan yang mendatangkan kebaikan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Kami mau mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Ketika hari ini Kau berikan kami mandat Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridmu. Kami ikuti panggilan-Mu dan kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kau sudah berfirman kepada kami, aku memberikan roh-Mu kepadamu, bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Engkau berfirman kepada kami, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadamu. Dan ini adalah tugasmu. Engkau harus jadi tangan dan kaki, mengikuti panggilan, menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan tugas ini ya Tuhan. Kami percaya bersama dengan Roh Kudus kami akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih, kalau Engkau di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, firman yang boleh kami dengar bersama-sama pagi hari ini, biarlah merema kehidupan kami. Setiap hari kami selalu diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami terus berkemenangan di dalam Engkau. Hamba-Mu berhenti bicara, hanya Allah Roh Kudus yang menyertai, membimbing kami, menolong kami untuk melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, saya percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita berikan yang terbaik dalam keuangan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Mu, sudah dengar oleh kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik oleh keuangan kami, suci dan kudus nama Tuhan kami, juga menjadi berkat yang berlipat. Terima kasih Bapak, terpujilah Allah Yesus, haleluya. Amin. Bagi Ibu yang bertiga, saya persilakan untuk maju ke depan. Yeah.
gereja, ya. Bukan karena kita bekerja Partai Kosta, Bapak Ibu, tetapi kita akan mengadakan doa 10 hari seperti murid-muridnya Tuhan Yesus, ya. Dimulai besok sore, Bapak Ibu, ya. Besok sore 10 hari sampai hari ke-50, doa 10 hari raya pencurahan Roh Kudus, ya. Dimulai agak sore, ya. Agak sore jam 6, karena di jam 7 sudah kami di sana. Jam 6 sore kita sudah mulai doa 10 hari sampai hari raya Pentakosta, hari raya ke-50. Itu saja pengumumannya. Ini bukan hari Minggu ya Bapak Ibu, hari Kamis ya. Ini hari Minggu, hari Kamis. Doa itu saja pengumumannya. Untuk tahun ini kita tidak, biasanya kan hari raya Pentakosta kita keluar apa ini ya ibadah padang. Hari ini untuk tahun ini kita tidak ibadah padang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita lagi mempersiapkan pemberkatan nikah Bapak. Jadi pelayan-pelayan ini setiap selesai ibadah minggu mereka latihan, ya, untuk persiapan ibadah pemberkatan nikah di minggu pertama bulan kan tinggal 3 minggu, ya. Jadi ibadah padang besok, ibadah padang berarti untuk pemberkatan nikah kan tinggal 1 minggu. Jadi nanti persiapannya bulan. Jadi mohon maaf untuk tahun ini nanti sekalipun tidak ibadah, sekalipun tidak hari raya Pentakosta, nanti kita akan jadwalkan ibadah padang. Amin Bapak Ibu, ya. Kalau nanti sudah selesai, ini sudah terlewati, biar kita fokus dengan ini, karena jadi ada pusatnya nanti setelah pada pemberkatan resepsinya di gereja. Jadi ada banyak hal yang harus kita siapkan di gereja. Itu saja. Jadi jangan tanya kami ibadah padang ya, kecuali untuk hari raya Pentakosta ini, ya, kita pending dulu. Nanti selain Pentakosta bisa kita ibadah padang, bisa rekreasi juga. Hanya di kaum wanita atau di kaum pria, ya, kita tampung setiap bulan sekali. Itu bisa digunakan beli seragam, bisa digunakan untuk rekreasi. Baca Tuhan Yesus memberkati. Kembali Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada siang hari ini. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan dan kemuliaan.
kasih